Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik pertama untuk mata kuliah elektif ini dengan tema landasan filosofis, teologis, dan karakter AIK dalam pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Program Studi PPG Universitas Muhammadiyah Semarang. Landasan filosofi, teologi, dan karakter AIK dan pendidikan inklusif ini akan terbagi dalam beberapa segmen dari pendidikan inklusif, tauhid humanis transformatif, Islam berkemajuan, wasatiyah moderasi, falsafah, Muhammadiyah, dan karakter guru berkemajuan. Dengan AIK-nya, nilai AIK, view-nya di tauhid, adil, rahmah, dan wasatiyah. Satu persatu mari kita bahas. Ada satu hal pertanyaan reflektif yang perlu kita selanjutnya kita tanyakan. Yang pertama adalah, apakah pendidikan inklusif sekedar kebijakan ataukah ia merupakan panggilan iman? Filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah lahir tahun 1912. Awal pendiriannya adalah diawali dari terkait dengan pendidikan. Pertama kali disampaikan beberapa filosofi itu mencakup satu, pendidikan berlandaskan tujuan hidup. Tidak sombong, gigih belajar dan tuntas berkarya. Mengoptimalkan akal untuk kebenaran sejati. Berani menegakkan kebenaran, berbuat untuk kemanusiaan tidak memperalat. Mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi. Pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat berkemajuan. Muhammadiyah inklusif. Artinya di sini bahwa merangkul, melayani, dan mencerahkan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, maka visi dari dakwahnya adalah berkemajuan dan inklusif. Prinsip Islam berkemajuan menekankan kemaslahatan bagi semua manusia tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang sosial. Hal ini menggambarkan karakter rahmatan lil alamin. Betapa banyak rumah sakit Muhammadiyah yang didirikan, semuanya pelayanan medis tanpa diskriminasi, berdasarkan rahmah, keadilan, dan integritas. Kesimpulannya, inklusivitas Muhammadiyah bukan sekedar slogan, tetapi praktik nyata dalam pendidikan dan kesehatan sebagai dakwah kemanusiaan untuk semua. Contoh real yang bisa kita cermati bahwa diantaranya adalah Universitas Muhammadiyah Sorong, 48% mahasiswanya adalah non-muslim. Universitas Muhammadiyah Palu, 87% mahasiswa non-muslim. Beberapa PTM di Indonesia Timur menyediakan layanan akademik, profesional, dan pembelajaran AIK tetap yang humanis dan dialogis. MDMC adalah Muhammadiyah Disaster Management Center. Makna ini, MDMC adalah aksi nyata kemanusiaan tanpa sekat, di mana MDMC adalah lembaga yang resmi didirikan Muhammadiyah untuk penanggulangan bencana. Hadir MDMC selalu hadir yang cepat saat terjadi bencana, gempa, banjir, tsunami, atau krisis kemanusiaan dengan pelayanan profesional dan penuh kepedulian. Hal ini pun menggambarkan bagaimana tidak ada karakter inklusivitas itu tertanam dalam MDMC. Relawan MDMC tidak membedakan agama, suku, atau latar belakang korban. Bentuk bantuannya ada evakuasi, layanan kesehatan, dapur umum, dukungan psikososial, hingga rehabilitasi pasca bencana. Kesimpulannya bahwa dakwah Muhammadiyah melalui MDMC bukan sekedar kata-kata, tetapi aksi nyata, menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi semua atau rahmatan lil alamin. Dalam perspektif Al-Islam dan Kemuhammadiyan atau AIK,
Pendidikan inklusif bukan hanya strategi pedagogis saja. Ia adalah manifestasi tauhid dalam praktik pendidikan, perwujudan iman dalam tindakan sosial. Manifestasi tauhid itu menggambarkan keesaan Tuhan itu kita tempatkan pada ranah yang paling atas. Ketika guru menerima peserta didik dengan beragam kemampuan, ketika guru tidak membeda-bedakan perlakuan, ketika guru memberi ruang belajar sesuai kebutuhan, ketika guru mendampingi dengan empati, maka sesungguhnya guru tersebut sedang mengamalkan ajaran Islam dalam ruang kelasnya. Pendidikan inklusif dari komitmen global ke amanah teologis. Secara global, gagasan pendidikan inklusif diperkuat melalui Salamanca Statement tahun 1994 dan gerakan Education for All yang menegaskan bahwa setiap anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, atau latar belakangnya berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Secara nasional di Indonesia, kebijakan pendidikan inklusif juga dijamin dalam sistem pendidikan nasional. Artinya, secara hukum dan kebijakan, inklusivitas sudah menjadi komitmen bangsa. Dalam perspektif Islam dan kemuhammadian, inklusivitas melampaui regulasi administratif. Ia adalah amanah teologis, amanah agama. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat 13, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Keberagaman adalah sunnatullah. Ia bukan alasan untuk diskriminasi. Ia adalah dasar untuk saling memahami dan memuliakan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Guru Muhammadiyah sebagai agen perubahan dituntut menghadirkan kemanfaatan nyata melalui praktik pembelajaran yang adil dan empati. Deskripsi umum pendidikan inklusif dalam AIK yang pertama mencakup 1. Tauhid, Tuhan Maha Esa, 2. Adil atau keadilan, 3. Rahmah di sini adalah empati, 4. Wasatiyah atau selalu moderasi, artinya selalu berpikir maju ke depan dan tidak melupakan sejarah. Yang kelima, tajdid, artinya pembaruan. Tauhid sebagai paradigma pendidikan humanis transformatif. Tauhid tidak hanya berbicara tentang keesaan Allah, tetapi juga tentang kesatuan kemanusiaan. Allah menegaskan dalam surat Al-Isra 70 bahwa manusia dimuliakan karomah insaniyah, maka setiap peserta didik apapun kondisinya memiliki martabat dan potensi yang wajib dikembangkan. Atau pendidikan inklusif berbasis tauhid berarti mengakui setiap anak sebagai makhluk Allah yang bermartabat, mengembangkan potensi sesuai fitrah masing-masing, menghindari labeling dan diskriminasi, menjadikan proses pembelajaran sebagai ibadah. Kalau hal ini dilaksanakan, maka dengan demikian tauhid akan melahirkan pendidikan yang humanis sekaligus transformatif, memanusiakan manusia dan membebaskannya dari ketidakadilan struktural maupun kultural. Tauhid sebagai paradigma humanis transformatif. Al-Isra 70, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula pada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bahwasanya setiap manusia itu memiliki martabat dan potensi, tidak ada yang tidak.
Islam berkemajuan dan spirit tajdid. Sebagaimana digagas oleh Haidar Nasir dalam konsep Islam berkemajuan. Islam adalah agama yang mendorong kemajuan peradaban, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan universal. Dalam konteks pendidikan, guru harus responsif terhadap perubahan zaman. Inklusivitas adalah bagian dari misi rahmatan lil alamin untuk kemaslahatan umat. Pendidikan menjadi instrumen transformasi sosial. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah bentuk ikhtiar perubahan sosial. Guru bukan sekedar pengajar materi, tapi pelopor tajdid, pembaru dalam praktik pendidikan. Islam berkemajuan dan tajdid. Pendidikan adalah sebagai instrumen kemajuan, guru sebagai agen perubahan. Karakter ini harus melekat dalam diri kita sebagai guru dan sebagai pendidik dalam sebuah sekolah. Wasatiyah, moderasi artinya adalah moderasi dalam praktik pendidikan. Allah menyebut umat Islam sebagai umat yang wasat dalam surat Al-Baqarah 143, artinya umat yang moderat, adil, dan seimbang. Artinya di sini bahwa umat yang moderat atau umat yang adil dan umat yang seimbang. Jadi ini menggambarkan keseimbangan tiga hal, umat moderat, maju ke depan, adil, dan seimbang. 2. Dalam pendidikan inklusif, wasatiyah tercermin dalam keseimbangan antara standar akademik dan kebutuhan individual. Keadilan tanpa menyamaratakan dan menghindari ekstremitas baik eksklusivisme maupun relativisme, serta membangun dialog dalam keberagaman. Moderasi pendidikan memastikan bahwa inklusivitas tidak menghilangkan identitas nilai, tetapi justru memperkuat karakter Islam yang adil dan beradab, hasilkan karakter yang kuat. Filsafat pendidikan Muhammadiyah dan karakter guru berkemajuan. Falsafah pendidikan Muhammadiyah menekankan integrasi iman, ilmu, dan amal. Nah, keseimbangannya ini akan bentuk manusia yang berakhlak dan berkemajuan. Tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi manusia yang beriman dan bertakwa, berilmu dan profesional, berakhlak mulia, berkemajuan, dan berdaya saing global. Guru dalam perspektif ini bukan sekedar teacher, tetapi murabi, orang yang mendidik, muslih, orang yang membawa perbaikan, agen tajdid atau pembaruan. Karakter guru berkemajuan meliputi uswah hasanah, keteladanan. Maka guru harus memberikan suri tauladan yang baik dan empati sosial, komitmen pada keadilan pendidikan, inovatif, dan reflektif. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pendidikan inklusif sejatinya adalah praktik akhlak dalam dunia pendidikan. Nilai AIK sebagai pondasi pendidikan profesional. Nilai AIK dalam profesionalisme guru, tauhid, integritas, dan orientasi ibadah. Adil atau keadilan, perlakuan setara dan proporsional. Rahmah atau empati, kepedulian pada siswa yang rentan. Wasatiyah, moderasi, dan keseimbangan. Tajdid, inovasi, berkelanjutan. An-Nahl 90 menegaskan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menjadi fondasi etik profesionalisme guru Muhammadiyah. Nilai AIK itu akan membentuk identitas guru profesional yang spiritual dan berkemajuan.
Penegasan akhir, inklusivitas adalah iman yang diwujudkan. Landasan filosofis dan teologis pendidikan inklusif berbasis AIK menegaskan bahwa inklusivitas adalah mandat keimanan. Keberagaman adalah rahmat dan potensi. Pendidikan adalah sarana transformasi sosial. Guru adalah agen perubahan. Maka menjadi guru berarti mengajar dengan hati, bertindak dengan adil, berinovasi dengan visi kemajuan, dan menghadirkan rahmat dalam setiap ruang kelas. Karena pada akhirnya kelas yang inklusif adalah cermin keimanan yang hidup. Wasatiyah dalam pendidikan, Al-Baqarah 143, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi keseimbangan adalah antara standar dan kebutuhan individu. Karakter guru berkemajuan adalah uswah hasanah, empati sosial, inovatif dan reflektif, komitmen keadilan. Penegasan akhir, inklusivitas adalah mandat keimanan. Keberagaman adalah potensi. Guru adalah agen transformasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.